Suku Kurdi adalah salah satu penduduk asli dataran Mesopotamia dan dataran tinggi di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki Tenggara, Suriah Timur Laut, Irak Utara, Iran Barat Laut, dan Armenia Barat Daya. Kini, mereka membentuk komunitas yang unik, yang dipersatukan oleh ras, budaya, dan bahasa, meskipun mereka tidak memiliki dialek baku. Mereka juga menganut sejumlah agama dan kepercayaan yang berbeda, meskipun mayoritas adalah Muslim Sunni. Pada awal abad ke-20, banyak orang Kurdi mulai mempertimbangkan pembentukan tanah air, yang secara umum disebut sebagai Kurdistan. Setelah Perang Dunia Pertama dan kekalahan Kekaisaran Ottoman, Sekutu Barat yang menang membuat ketentuan untuk negara Kurdi dalam Perjanjian Sèvres tahun 1920. Namun, harapan tersebut pupus 3 tahun kemudian, ketika Perjanjian Lausanne, yang menetapkan batas-batas Turki modern, tidak memberikan ketentuan bagi negara Kurdi dan membiarkan suku Kurdi berstatus minoritas di negara mereka masing-masing. Selama 80 tahun berikutnya, setiap upaya suku Kurdi untuk mendirikan negara merdeka digagalkan secara brutal. Kehidupan sehari-hari dan kebiasaan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, politik, dan budaya. Struktur sosial Kurdi seringkali berbasis pada keluarga besar dan klan. Keluarga dan klan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, dengan penghormatan terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua menjadi sangat penting. Bahasa Kurdi adalah bahasa utama mereka, yang memiliki beberapa dialek utama, Kurmanji, di Turki dan Suriah, Sorani, di Irak dan Iran, dan Pehlewani. Banyak orang Kurdi juga berbicara bahasa resmi negara tempat mereka tinggal. Akses terhadap pendidikan bisa bervariasi tergantung pada wilayah dan kebijakan pemerintah. Di beberapa daerah, pendidikan formal tersedia, tetapi di tempat lain, terutama di daerah konflik, akses pendidikan bisa sangat terbatas. Banyak orang Kurdi terlibat dalam pertanian dan peternakan. Mereka menanam berbagai tanaman seperti gandum, jagung, dan sayuran, serta memelihara ternak seperti domba, kambing, dan sapi. Selain pertanian, beberapa Kurdi terlibat dalam perdagangan, kerajinan tangan, dan pekerjaan di sektor jasa. Di kota-kota besar, mereka bisa bekerja di industri dan layanan. Makanan Kurdi seringkali kaya rempah-rempah dan berbasis pada bahan-bahan lokal. Hidangan umum termasuk kebab, pilaf, roti pita, yogurt, dan berbagai jenis sayuran. Makanan sering disiapkan dengan cara tradisional menggunakan metode memasak yang telah diwariskan turun-temurun. Minuman tradisional termasuk teh dan airan, minuman yogurt. Alkohol juga dikonsumsi, tetapi frekuensinya bisa bervariasi tergantung pada pandangan pribadi dan budaya setempat. Pakaian tradisional Kurdi seringkali berwarna-warni dan mencerminkan kekayaan budaya mereka. Untuk pria, ini biasanya berupa jubah longgar dan celana longgar, sering disertai dengan ikat pinggang. Wanita sering mengenakan gaun panjang yang dihiasi dengan bordir dan perhiasan. Di kota-kota besar dan daerah urban, pakaian sehari-hari bisa lebih mirip dengan gaya barat, tetapi pakaian tradisional masih digunakan pada acara-acara khusus. Beberapa festival penting bagi orang Kurdi termasuk Nowruz, yang merayakan Tahun Baru Kurdi dan musim semi. Perayaan ini melibatkan tarian, musik, dan makanan khas. Menghormati tamu dan menjaga hubungan keluarga adalah nilai-nilai yang sangat dihargai. Kumpul-kumpul keluarga dan pertemuan sosial adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain pengobatan modern, banyak Kurdi juga menggunakan pengobatan tradisional dan herbal yang telah digunakan selama berabad-abad. Akses terhadap layanan kesehatan bervariasi, tergantung pada lokasi dan kondisi politik. Di beberapa daerah, fasilitas kesehatan mungkin sangat terbatas. Kecantikan wanita suku Kurdi, seperti dalam banyak budaya, sangat dipengaruhi oleh tradisi, norma sosial, dan gaya hidup. Wanita Kurdi memiliki penampilan yang beragam, tergantung pada wilayah dan keturunan mereka. Secara umum, ciri-ciri fisik yang sering terlihat termasuk kulit berwarna zaitun hingga kecoklatan, mata besar dan ekspresif, serta rambut hitam atau coklat gelap. Banyak wanita Kurdi memiliki struktur wajah yang kuat dan proporsional, dengan pipi yang sedikit menonjol dan garis rahang yang jelas. Hidung mereka seringkali memiliki bentuk yang khas, yang dapat berbeda-beda antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Pakaian tradisional Kurdi untuk wanita biasanya terdiri dari gaun panjang dan longgar yang disebut Kurdish dress, atau direji, yang dihiasi dengan bordir yang rumit dan warna-warna cerah. Gaun ini sering dipadukan dengan ikat pinggang lebar, yang menonjolkan bentuk tubuh. Aksesori tradisional,
seperti perhiasan emas atau perak, termasuk kalung, cincin, dan gelang, juga penting dalam penampilan mereka. Kepala sering dihias dengan penutup kepala yang dekoratif, seperti tafa atau burka, yang bisa terbuat dari kain atau bahan lainnya. Rambut wanita Kurdi biasanya panjang dan lebat. Mereka sering mengatur rambut mereka dalam gaya yang beragam, mulai dari gaya sederhana yang terurai hingga gaya yang lebih kompleks dengan tambahan aksesoris seperti bandana atau jepit rambut. Dalam beberapa tradisi, wanita Kurdi juga menggunakan jilbab atau kerudung. Makeup tradisional Kurdi seringkali sederhana, tetapi ketika digunakan, fokusnya bisa pada penonjolan mata dengan eyeliner dan maskara. Makeup modern mungkin lebih variatif, mengikuti tren global dengan penekanan pada riasan wajah yang lebih halus. Perawatan kulit sering melibatkan penggunaan bahan-bahan alami, seperti minyak zaitun atau ramuan herbal, untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Minyak alami, seperti minyak argan atau minyak zaitun, digunakan untuk merawat dan memberikan kilau pada rambut. Pijat kulit kepala dengan minyak juga merupakan kebiasaan yang umum. Kecantikan wanita Kurdi sering dikaitkan dengan pemeliharaan dan kesederhanaan. Penampilan yang bersih, rapi, dan penuh warna mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Pada perayaan atau festival seperti Nauruz, wanita Kurdi sering mengenakan pakaian terbaik mereka dan merayakannya dengan cara yang menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, wanita Kurdi, terutama di kota-kota besar, mungkin mengadopsi gaya dan tren kecantikan internasional. Ini bisa termasuk tren makeup terbaru, fashion, dan perawatan kulit dari berbagai belahan dunia. Di beberapa daerah, ada integrasi antara tradisi lokal dengan gaya modern, menciptakan campuran yang unik dalam cara wanita Kurdi merawat diri mereka dan menampilkan kecantikan mereka. Kecantikan wanita suku Kurdi merupakan kombinasi dari tradisi yang kaya dan penyesuaian dengan pengaruh modern. Penampilan mereka tidak hanya mencerminkan keindahan fisik tetapi juga menghormati warisan budaya dan nilai-nilai komunitas mereka. Asal-usul suku Kurdi dapat ditelusuri kembali ke berbagai kebudayaan kuno yang ada di wilayah Kurdistan. Salah satu kelompok awal adalah Mitanni, sebuah kerajaan yang berkuasa di bagian utara Mesopotamia dan Anatolia Timur pada milenium kedua SM. Mitanni berhubungan dengan bangsa Hurrians dan Urartians yang juga menduduki wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kurdistan. Pada abad ke-7 SM, suku Medes, yang merupakan kelompok Indo-Eropa, mendirikan kerajaan Media di wilayah barat laut Iran dan bagian dari Kurdistan. Kerajaan Medes memainkan peran penting dalam sejarah kawasan ini, dan merupakan salah satu pendahulu budaya Kurdi. Setelah kejatuhan kerajaan Media, wilayah Kurdi menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Di bawah kekuasaan Persia, wilayah ini mengalami pengaruh yang mendalam dalam hal budaya dan administrasi. Kekaisaran Persia membagi wilayahnya menjadi berbagai satrapi, termasuk wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Kurdistan. Pada abad ke-4 SM, Alexander Agung menaklukkan Persia dan mengintegrasikan wilayah Kurdi ke dalam kekaisaran Helenistiknya. Setelah kematian Alexander, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Selekia yang diwarisi oleh pengikutnya. Pada abad ke-7 M, wilayah Kurdi ditaklukkan oleh pasukan Muslim dan menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Penaklukan ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya Kurdi, meskipun banyak elemen lokal tetap ada. Selama periode kekhalifahan, beberapa dinasti Kurdi muncul, seperti dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Dinasti ini terkenal karena peranannya dalam Perang Salib dan sebagai penguasa di wilayah Mesir dan Timur Tengah. Pada abad ke-16, wilayah Kurdi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Di bawah Ottoman, Kurdi mengalami periode stabilitas relatif meskipun ketegangan sering kali terjadi antara kekuasaan pusat dan kepala suku lokal. Di Iran, wilayah Kurdi menjadi bagian dari dinasti Safawi pada abad ke-16 dan ke-17. Konflik antara Ottoman dan Safawi sering mempengaruhi nasib wilayah Kurdi, dengan wilayah ini menjadi arena perang dan pengaruh politik. Setelah Perang Dunia I, Perjanjian Sykes-Picot 1916 membagi wilayah Timur Tengah antara Inggris dan Prancis. Wilayah Kurdi, yang semula berharap untuk mendapatkan negara merdeka, dibagi di antara Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Pembagian ini tidak memperhitungkan aspirasi nasional Kurdi. Pada abad ke-20, kebangkitan nasionalisme Kurdi dan tuntutan untuk otonomi atau kemerdekaan menjadi lebih jelas. Namun,
Konflik dan penindasan sering terjadi, dengan Kurdi mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan politik mereka. Pada pertengahan abad ke-20, perjuangan untuk otonomi atau kemerdekaan Kurdi semakin meningkat. Di Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK) menjadi pemain utama dalam konflik, sementara di Irak, Kurdi mendirikan wilayah otonom dengan pemerintahan regional yang lebih independen. Konflik dan penindasan terhadap Kurdi sering melibatkan tindakan militer dan kebijakan represif dari negara-negara yang mereka huni. Misalnya, operasi militer Turki melawan PKK, penggunaan senjata kimia oleh rezim Saddam Hussein di Irak, dan konflik di Suriah telah mempengaruhi kehidupan Kurdi. Sejak 2005, wilayah Kurdistan di Irak memiliki otonomi yang signifikan dengan pembentukan Kementerian Peshmerga dan pemerintahan regional Kurdi yang relatif otonom. Kurdistan Irak menjadi pusat perhatian internasional karena stabilitas relatif dan perannya dalam melawan ISIS. Di Suriah, wilayah yang dikuasai oleh Kurdi di utara, dikenal sebagai Rojava, telah menjadi pusat perhatian internasional karena perannya dalam melawan ISIS dan dinamika politik yang kompleks di negara tersebut. Secara keseluruhan, sejarah suku Kurdi adalah kisah tentang perjuangan untuk identitas, otonomi, dan hak-hak politik di tengah-tengah konflik regional dan penindasan. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, Kurdi tetap berkomitmen pada pelestarian budaya dan aspirasi politik mereka. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Tentunya dukungan dari panjenengan sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.